Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aguswini dengan NIM 2110541 kelas S1, yang mana dosen pengampu saya adalah Ibu Nalvia Iriani SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas dari statistik multivariat tentang diskriminan. Pengertian dari diskriminan. Model analisis diskriminan ditandai dengan ciri khusus, yaitu data variabel dependen harus berupa data kategori. Sedangkan data variabel independen justru harus berupa data non-kategorik. Hal ini dapat dimodelkan sebagai berikut, yaitu Y1 berupa matriks sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn yang mana berupa non-metrik. Tujuan analisis diskriminan yaitu mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan variabel independen, manakah pada fungsi diskriminasi yang membuat perbedaan tersebut atau variabel prediktor mana yang signifikan. Selanjutnya, membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan persamaan regresi. Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. Asumsi analisis diskriminan. Yang pertama, sejumlah P variabel prediktor harus berdistribusi normal. Yang kedua, matriks varian covariance variabel prediktor harus sama. Tidak terjadi multikolinearitas atau tidak berkolerasi antar variabel bebas. Dan terakhir adalah tidak terdapat outlier. Multiply linear regression atau diskriminan. Yang pertama yang kita bahas adalah regresi linear, yang mana mengestimasi nilai Y, variabel responnya berupa phase shift atau tidak disyaratkan mengikuti diskriminan tertentu, dan variabel prediktornya adalah distribusi normal dan homokedastis. Selanjutnya adalah analisis diskriminan, yaitu mengklasifikasikan suatu individu, variabel responnya berupa distribusi normal atau homokedastis, dan variabel prediktornya adalah phase shift atau tidak diisyaratkan mengikuti diskriminan tertentu. Selanjutnya adalah persamaan dari regresi linear berganda dengan diskriminan. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel tak bebas. Selanjutnya adalah persamaan diskriminan dapat digunakan untuk memprediksi suatu objek masuk ke dalam salah satu kategori dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari objek tersebut. Format datanya adalah variabel responnya adalah Y yang berupa kualitatif atau kategorik. Selanjutnya adalah variabel prediktornya adalah kontinu atau karena adanya asumsi kenormalan. Bisa tabelnya bisa kita lihat. Selanjutnya adalah model analisis diskriminan, yaitu D sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah titik-titik ditambah BK XK. Berdasarkan nilai D, inilah keanggotaan seseorang diprediksi, yang mana D adalah skor diskriminan, B adalah koefisien diskriminasi atau bobot, X adalah prediktor atau variabel independen. Baiklah, ini adalah contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mahasiswa atau mahasiswi dalam mengikuti organisasi di kampusnya. Kemudian peneliti mengambil 38 responden dari keseluruhan mahasiswa atau mahasiswi pendidikan matematika Universitas Lampung mengkurat untuk mengisi kuesioner tersebut dengan variabel dependennya yaitu Y, yaitu 0 sama dengan tidak mengikuti organisasi, dan 1 adalah mengikuti organisasi. Variabel independennya X, yang mana X1-nya adalah semester, X2-nya adalah nilai IPK, dan X3-nya adalah jarak kampus dengan tempat tinggal. Uji diskriminasi dalam SPSS, yang pertama yang kita lakukan adalah masuk ke variabel view, yang mana bisa kita lihat di PPT. Dan selanjutnya adalah masukkan data ke SPSS, yang mana datanya sudah saya cari. Yang ketiga adalah klik analyze, lalu kita pencet classify, habis itu kita pilih diskriminan.
Lalu yang bagian Y-nya kita pindahkan ke grouping variabel untuk mendapatkan define rank-nya, yaitu kodenya yang 0 itu, yang di minimum ini adalah tidak mengikuti organisasi dan maksimumnya adalah 1, yang mana yaitu ikut organisasi. Lalu klik continue. Selanjutnya adalah masukkan variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Setelah itu, ambil pada bagian diskriminasi, aktifkan pilihan univariat ANOVA, ANOVA AS, dan box M, lalu continue. Dan bisa kita lihat di PPT, lalu keluarlah output, yang mana tabel di atas adalah hasil pengujian untuk setiap variabel bebas yang ada. Keputusan bisa diambil lewat dua cara, dengan angka weak lambda. Angka weak lambda berkisar 0 sampai 1. Jika angka mendekati 0, maka dari data tiap grup cenderung berbeda. Sedangkan jika angka mendekati 1, data tiap grup cenderung sama. Dari tabel terlihat bahwa angka weak lambda berkisar antara 0,698 sampai 0,997, yang mana mendekati 1. Kriteria mendekati angka 1 sulit ditentukan secara pasti karena hampir semua variabel di atas mempunyai angka Wald lambda yang besar. Dengan F-test atau uji signifikansi, uji F dilakukan untuk menguji hipotesis berikut. Yang pertama yaitu H0-nya adalah grup min dari masing-masing kelompok adalah relatif sama. H1-nya adalah grup min dari masing-masing kelompok memiliki perbedaan secara nyata. Jadi kriterianya adalah jika signifikannya kecil dari 0,5 maka H0-nya ditolak, yang berarti ada perbedaan antar grup. Dan jika signifikannya besar dari 0,5, maka H0-nya diterima, HA-nya diterima, yang berarti grup min masing-masing kelompok relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar grup. Nilai signifikan untuk semester saat ini sebesar 0,738 karena nilai signifikan besar dari 0,05. Maka ada perbedaan rata-rata jumlah semester saat ini. Berarti grup min masing-masing kelompok relatif sama. Jika nilai signifikan untuk nilai IPK sebesar 0,00 karena nilai signifikannya kecil dari 0,5, maka ada perbedaan rata-rata jumlah nilai IPK. Berarti ada perbedaan antar grup. Nilai signifikan untuk jarak tempuh sebesar 0,085 karena nilai signifikan besar dari 0,5 maka ada perbedaan rata-rata jarak tempuh. Berarti grup min masing-masing kelompok relatif sama atau homogen. Dari uji file diskriminasi yang telah kita lakukan, hanya ada satu variabel yang lolos, yaitu nilai IPK. Terlihat angka long determinan untuk kategori ikut organisasi tidak mengikuti organisasi sebesar 4,107 dan mengikuti organisasi sebesar 1,499, artinya tidak berbeda banyak. Jadi hipotesisnya adalah H0 adalah tidak terjadinya perbedaan yang signifikan secara statistik atau relatif sama. H1-nya adalah terjadi perbedaan yang signifikan secara statistik atau berbeda secara nyata. Jadi kriterianya adalah jika prop-nya kecil dari tingkat signifikan, maka HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Dan jika prop-nya kecil, tingkat signifikannya adalah kecil dari tingkat signifikan, maka HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Analisisnya adalah berdasarkan outputnya, nilai signifikan sebesar 0,114 bisa kita lihat di test result, yang mana dari nilai signifikannya adalah besar dari 0,5, maka HO-nya diterima dan AH-nya ditolak. Berarti data di atas sudah memenuhi asumsi analisis diskriminan, sehingga proses bisa dilanjutkan. Lalu, yang kita lakukan adalah selanjutnya adalah kita klik analyze, classify, lalu diskriminan. Kemudian masukkan variabel organisasi Y ke bagian grouping variabel, lalu variabel yang tidak berciri data kategori kita pindahkan lagi, lalu variabel independennya tinggal lagi nilai IPK. Yang mana nilai IPK ini yang akan kita cari. Selanjutnya adalah untuk
mendapatkannya adalah klik statistik pada bagian deskriptif, hapus centang univariat ANOVA dan box M, lalu centang means. Dan di bagian fraction coefficient kita pilih Fisher dan Undestar DZ, lalu continue. Untuk metode kita pilih Mahalanobis Design C, lalu di display kita pilih Summary Obstacle, dan untuk classify bagian displaynya pilih Case Result dan Leave One Out Classification, lalu continue. Karena hanya satu variabel yang mempengaruhi, maka hanya ada satu tahap. Angka F hitung variabel nilai IPK adalah sebesar 15,581. Maka tahap ini variabel nilai IPK terpilih dan dapat juga dilihat dari tabel signifikan di mana nilai signifikannya kecil dari 0,05. Tabel dari variabel in the analysis ini yaitu tabel yang hanya perinciannya dari proses stepwise pada tabel sebelumnya. Namun karena hanya satu variabel saja yang layak diuji sehingga tidak nampak adanya perbedaan. Selanjutnya adalah variabel not is the analysis. Tabel ini yang kebalikan dari tabel sebelumnya yaitu proses pengeluaran secara bertahap. Namun karena tidak ada variabel yang dikeluarkan maka tidak nampak pada tabel. Selanjutnya adalah dari will lambda. Pada step 1, jumlah variabel yang dimasukkan ada satu, yaitu nilai IPK dengan angka will lambdanya adalah sebesar 0,698. Hal ini berarti 69,8% varians tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan antar grup-grup. Dari kolom F dan signifikannya adalah signifikannya secara statistik. Hal ini atau nilai IPK-nya memang berbeda untuk dua tipe konsumen. Selanjutnya adalah output dari eigenvalues, yang mana conical correlation mengukur keeratan hubungan antar diskriminan skor dengan grup, atau dalam hal ini karena adanya dua tipe konsumen maka ada dua grup, yaitu angka 0,550 menunjukkan keeratan yang cukup tinggi dengan ukuran skala asosiasi antara 0 sampai 1. Dan dari week lambda, yaitu tabel di atas menyatakan angka akhir dari week lambda, angka chi-square-nya sebesar 12,767 dengan tingkat signifikansi tinggi menunjukkan perbedaan yang jelas antara dua grup konsumen atau mereka yang ikut dan tidak ikut organisasi. Baiklah, di sini kita akan melihat dari struktur matrik, yang mana di tabel struktur matrik menjelaskan korelasi antar variabel independen dengan fungsi yang bentuk. Selanjutnya adalah canonical discriminant fraction coefficient, yang mana tabel di atas mempunyai fungsi yang hampir sama dengan persamaan regresi berganda, yang dalam analisis diskriminasi disebut fungsi diskriminasi. Z-core sama dengan 3,143 ditambah min 10,559 nilai IPK. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.